Anda kembali dalam Economic Update CNBC Indonesia bersama saya Syarifah Rahma dan masih terhubung bersama kami secara virtual Bapak Hari Hikmat selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial. Kita lanjutkan kembali diskusi kita Pak Hari tadi terkait dengan inflasi yang di Indonesia juga sudah hampir mencapai 5%. Kemudian juga di satu sisi ini juga akan menjadi concern begitu karena akan berdampak langsung kepada daya beli masyarakat khususnya kelas menengah ke bawah. Nah, ini seperti apa Pak strategi yang dilakukan oleh Kementerian Sosial menghadapi kondisi saat ini? Ya, itu selain pada memastikan efektivitas dari program kebijakan dan program perlindungan sosial yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial, tetapi juga kita memahami bahwa kondisi perekonomian Indonesia yang mungkin masih terdampak dari pandemi COVID maupun juga situasi global yang bisa saja mengharuskan ada kebijakan-kebijakan yang misalkan mengurangi inflasi atau mencoba memasukkan nilai keekonomian dari energi, misalkan dari BBM atau dari listrik misalkan. Nah, pemerintah sudah punya skenario dan sudah sempat dibahas dengan Kementerian Sosial juga untuk antisipasi hal tersebut. Sudah tentu melalui program yang disebut Structural Adjustment Program, program penyesuaian struktural yang memastikan kalau nanti ada skema subsidi, itu tidak ke subsidi barang, tetapi diarahkan ke subsidi orang. Ini sangat esensial. Dan itu sebetulnya sudah dimulai sejak kepemimpinan Pak Jokowi. Orientasi kita memastikan subsidi kepada orang itu menjadi sesuatu yang sangat prioritas. Nah, karena itu kalau ke subsidi orang, otomatis harus tahu siapa yang berhak mendapatkan subsidi. Nah, untuk tahu seperti itu, Kementerian Sosial kan mempunyai data terpadu kesejahteraan sosial. Kita harus juga masyarakat memahami kalau subsidi itu akan lebih tepat diberikan kepada kelompok yang memang rentan miskin, dan apalagi yang sangat miskin. Ya, kalau menengah ke atas, survive untuk menghadapi situasi, ya masih bisa karena umumnya mereka cukup punya saving, ya punya tabungan, punya aset. Yang sebetulnya kalau situasi terdampak, ya tabungan itu bisa menjadi safety net dari keluarga yang menengah ke atas. Tapi kalau keluarga yang menengah ke bawah, paling tidak 40% satu sosial ekonomi terbawah dan terdampak akibat dari kebijakan penyelesaian secara struktural, misalkan harga BBM dinaikkan, maka secara otomatis pemerintah harus melakukan satu upaya perlindungan kepada kelompok rentan yang jangan sampai terdampak lebih berat lagi. Ya, karena daya beli mereka kan sangat terbatas. Di sini penting subsidi orang dengan memastikan data penerima yang memang berhak menerima subsidi dan itu sumbernya bisa merujuk kepada data terpadu kesejahteraan sosial. Paling tidak 40% satu sosial ekonomi terbawah tersedia di Kementerian Sosial. Oke, ini menarik tadi ada beberapa poin yang bisa dikembangkan lagi begitu ya Pak ya. Tadi mungkin dari skenario-skenario dulu. Ini tadi ada dua skenario utama. Yang pertama adalah tadi ya harga BBM, subsidi ataupun juga energi subsidi ini bisa tetap. Tapi mungkin skemanya yang diatur dari objek menjadi subjek penerima. Dan ini juga tentu akan ada suatu kendala sendiri ataupun juga akan dibutuhkan strategi sendiri untuk transisinya. Nah, tapi tadi terkait dengan jika harga energi ini betul-betul mau tidak mau harus kita katakan naik begitu Pak ya. Seperti apa mungkin gambarannya untuk efeknya ke masyarakat? Kalau merujuk pada pengalaman terdahulu, kita kan pernah memberikan bantuan langsung tunai ya 100.000 per bulan sehingga 1,2 juta per tahun pada tahun 2014 kalau nggak salah ya, saya lupa tahunnya. Tetapi pada intinya BLT itu waktu itu sebagai salah satu social safety net ketika ada kebijakan kenaikan harga BBM. Nah, sudah tentu pola seperti itu bisa saja dilakukan kembali, tetapi kan kita sudah punya sebuah strategi yang lebih sustain karena sudah ada program keluarga harapan, sudah ada program sembako yang sebetulnya itu bagian dari upaya perlindungan sosial negara kepada masyarakat yang miskin, sangat miskin dan rentan. Karena dengan demikian ketika ada kebijakan untuk misalkan energi, ya tidak terlalu susah untuk membangun sistem karena sudah ada sistem yang sudah tertata dengan baik dengan data yang sudah selalu terupdate setiap bulan
Menteri Sosial me-SK-kan updating dari data terpadu kesejahteraan sosial itu setiap bulan karena sudah ada sistem updating secara dinamis ya, dan itu membuat sebetulnya kalau ada program-program yang diarahkan untuk social safety net bukan suatu hal yang mustahil untuk memberikan tambahan kepada penerima program keluarga harapan maupun kepada program sembako. Ini sudah tentu akan dibahas lebih lanjut ya dengan Kementerian Keuangan, akan dibahas lebih lanjut dengan Bappenas dan juga sudah tentu dengan DPR nanti kalau skema untuk subsidi itu akan dilahirkan, akan diterbitkan atau akan ditetapkan. Oke.